Dinyalakan kameranya, kita akan segera mulai perkuliahan. Oke, kita tunggu Regina dan Angger nih yang masih belum masuk. Tadi Angger sudah masuk tapi mau keluar seperti itu. Regina sudah, kita tinggal tunggu Angger. Angger lagi ini Pak, katanya wifi-nya bermasalah. Oke, ya sudah. Itu lagi diusahain. Oke, ya sudah, nanti biar dia masuk. Oke, jadi kita akan membahas hari ini topik terakhir ya dari perkuliahan kita, yaitu mengenai big data. Lalu untuk ujian akhir sudah seperti yang saya sampaikan, ya, ketentuan minimum dari laporan yang harus dikumpulkan sebagai pengganti ujian akhir sudah saya umumkan di Microsoft Teams, ya. Sebentar, saya coba lihat. Kalau di situs kuliah juga sudah saya umumkan itu di topik 16 ujian akhir semester, ya. Jadi apa saja yang harus ada di dalam laporan? Satu, jelas itu tentunya adalah penjelasan terperinci aplikasi basis data. Itu untuk apa, ya? Bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Kemudian modelnya, model basis datanya dengan enhanced ER, ya. Struktur tabelnya beserta penjelasan seperti nama field, kegunaan, tipe data, sumber datanya dari mana untuk tiap tabel, ya, relasi antar tabel, ya, kemudian normalisasi sampai bentuk normal kedua saja, lalu script MySQL untuk membuat tabel beserta relasinya tentunya, ya, dan script untuk mengisi tabel minimal 25 baris data per tabel. Saya kira kalau yang nomor 2 terakhir ini tidak terlalu sulit, ya. Oke. Nah, Anda itu untuk ujiannya itu nanti tanggal 24 Juni, ya, jam 4 sore atau pukul 16. Nah, itu sudah saya set 2 jam, jadi batas akhir pengumpulannya itu tanggal 24 Juni jam 6 sore 18 waktu Indonesia Barat. Masih ada 8 hari itu untuk itu. Nah, untuk pengumpulan itu akan mulai saya buka tanggal 23 Juni, hari Rabu, ya, jam 4 sore. Jadi ada waktu lebih dari 24 jam untuk mengumpulkan tugas. Ya, jadi mulai hari Rabu 4 sore itu sudah bisa mulai dikumpulkan. Saran saya jangan mepet, ya. Kalau nanti ada masalah, entah itu koneksi, entah itu situs kuliahnya yang bermasalah dan lain sebagainya, ya. Itu dan tentunya sampai nanti itu dikumpulkan, Anda boleh bertanya. Silahkan ajukan pertanyaan melalui Microsoft Teams, ya. Akan lebih baik kalau pertanyaannya itu diposting di bagian general, ya, jadi di halaman kelas kita supaya yang lain juga bisa membaca dan bisa segera ditanggapi. Oke. Baik, itu untuk ujian akhirnya. Adakah pertanyaan? Saya kira tidak ada masalah, ya, itu semua tinggal dilengkapi. Ya, Anda sudah melakukan, saya kira. Ya, Regina, silahkan. Pak, saya mau tanya, Mm-hmm. kan ya ada data buat kasir. Kalau misalnya datanya tuh cuma 4 orang, tapi buat data toko dan lain sebagainya 25 lebih gitu nggak apa-apa? Oh ya, kalau data kasir itu maksudnya jumlah personel, ya nggak masalah kalau memang hanya ada 4. Ya. Mau diisi 25 ya nggak apa-apa kok. Data misalnya bikin kasir baru 21 ya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi ya oke, kalau memang hanya ada 4 ya 4 nggak apa-apa. Maka perlu diberi keterangan. Ya, kalau realitanya kasirnya hanya 4 ya 4. Tapi kalau tidak ada, ya berarti ketentuan minimal 25 itu tetap harus berlaku. Ya. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Saya Boleh. di terakhir aja, Pak. Saya mau Oke. nanya hanya di terakhir aja lah, Pak, biar. Oh, kenapa? Sekarang juga Pak, nggak apa-apa. ini Pak, kan kemarin tuh kan Bapak nyuruh saya ada buat trigger gitu kan, Pak. Nah, itu saya masih kayak kurang jelas gitu loh, Pak. Kemarin nyari penjelasan di YouTube tuh jadi kayak trigger tuh ada banyak. Nah, kayak yang before insert atau before update, before delete segala macam gitu. Nah, yang Bapak maksud kan yang waktu yang di project saya itu kayak ngasih notifikasi itu berarti kan trigger berdasar waktu. Iya kan, Pak. Jadi kayak berschedule gitu terus otomatis juga kan. Oke, Pak. Berarti paham. Tak tahu ya. Oke. Trigger itu kan berarti kalau terjadi sesuatu atau satu kondisi itu terpenuhi, itu dia akan bereaksi. Nah, macam-macam. Bisa trigger itu kalau tadi ada data baru, lalu trigger apa? Atau kalau waktunya sampai jam sekian, ada trigger apa? Itu bisa. Trigger itu cukup banyak kegunaannya. Bahkan misalnya ini yang juga sering sekali dipakai ya, ini untuk skala besar. Itu adalah untuk fraud detection system. Jadi sistem pendeteksi fraud. Ini yang dulu dilakukan di LKPP untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi fraud itu kan ada polanya. Ya. Ini nanti saya nggak tahu Anda di audit sudah diajari atau belum pengauditan. Tetapi transaksi normal dengan fraud itu berbeda polanya. Ya. Maka kalau ada pada transaksi yang berjalan itu ada hal-hal yang tidak normal, jumlahnya, frekuensinya, dan lain sebagainya, maka itu akan memicu trigger tadi. Nah, entah triggernya itu apa, bisa coba dilihat gitu ya, karena belum tentu kalau sistem pendeteksi fraud itu tidak langsung menjudge ini fraud, tetapi biasanya kalau ada ini itu terjadi fraud biasanya, gitu kan. Yang tidak biasa juga ada. Oh, ternyata ini kejadian normal, hanya angkanya memang berbeda. Itu ya, jadi istilahnya itu memberi notifikasi flag bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Belum tentu fraud, tetapi kalau itu dibiarkan bisa jadi fraud. Itu caranya seperti itu. Trigger juga bisa diberikan, dan saya kira Anda sudah akrab ini, misalnya untuk kuota data. Ya, Anda kuota data sebulan 5 giga, sudah habis 80% misalnya, sudah 4 giga diberi notifikasi. Itu juga bisa macam-macam. Intinya itu sebetulnya adalah supaya kalau terjadi hal-hal tertentu atau suatu kondisi tertentu itu terjadi, kita diberi notifikasi, apapun itu. Ya, belum tentu sesuatu negatif, ya, seperti dalam kasus angker berarti kan sesuatu yang positif, mengingatkan gitu ya, ini akan ada acara gitu. Itu triggernya di situ. Jelas ya, Angger? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada lagi, mumpung semua hadir dan bisa kita bahas gitu ya. Oke. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan kita lanjutkan saja dengan materi kita hari ini. Ini materi yang saya simpan paling akhir karena ini saya terus terang agak kesulitan untuk prakteknya ya, gitu, karena kita tidak punya sarana, tapi harus dijelaskan. Itu big data. Saya yakin Anda sudah sering mendengar ini ya, big data. Ya. Dan ini seolah-olah jawaban dari semua masalah itu big data. Ya, big data itu banyak membantu, tetapi bukan berarti ini lalu istilahnya panacea itu obat dari segala penyakit, ya tidak juga. Jawaban dari semua masalah tidak juga. Ya, big data ini bisa membantu di dalam mengatasi beberapa permasalahan, tapi juga kadang itu menimbulkan permasalahan baru yang sebelumnya tidak muncul. Drivernya apa? Drivernya itu adalah aktivitas kita di dalam mengkonsumsi informasi.
Ya, mengolah data menjadi informasi, dan kemudian informasi itu beserta pengetahuan yang kita miliki diubah atau digunakan untuk membuat keputusan. Nah, hanya saja secara tradisional dua hal ini, data dan informasi, itu terkait dengan transaksi perusahaan, jual beli, ya, penggajian, produksi, dan lain sebagainya. Dan kita tahu apa yang terjadi di dalam satu perusahaan itu tidak bisa lepas dari lingkungannya. Dan ini sangat terasa begitu kita harus membuat keputusan di mana lingkungan itu berpengaruh besar terhadap keputusan yang akan kita buat. Contohnya masalah jualan. Berapa barang yang harus disiapkan untuk dijual pada masa tertentu? Barangnya apa? Berapa banyak? Harganya berapa? Ini semua sangat terpengaruh dengan kondisi pasar, kondisi konsumen, dan lain sebagainya. Dan kita membutuhkan informasi di luar informasi-informasi seperti informasi biaya, ketersediaan barang, harga, dan lain sebagainya. Kita harus tahu permintaan di pasar itu berapa, pesaing kita bagaimana, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu pendorong munculnya teknologi big data. Ya. Lalu tentunya kita juga melihat bagaimana data selama ini itu digunakan. Isunya itu nomor satu, biasanya menjadi insting pertama satu organisasi itu adalah bertahan hidup, survival, ya, menghadapi pesaing. Kemudian kalau kita sudah bisa survive, maka kalau terjadi krisis, terjadi satu kondisi yang luar biasa, tidak menguntungkan untuk iklim dunia usaha, nomor satu yang bisa dilakukan adalah untuk survive. Lupakan pertumbuhan, lupakan KPI, lupakan survive, bertahan hidup dulu. Caranya bagaimana? Macam-macam. Potong biaya, ya, memangkas biaya, menurunkan produksi, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja di dalam keputusan ini, ya, yang digunakan untuk bertahan di dalam jangka pendek itu sering terkandung dampak jangka panjang yang tidak disadari. Ya. Misalnya potong biaya. Apa yang dipotong? Oh, misalnya saya nggak sanggup lagi untuk depresiasi mesinnya dijual, gitu kan? Ya, itu mungkin bisa untuk bertahan sekarang. Tapi nanti kalau krisis sudah lewat, kita nggak bisa beli mesin lagi. Kapasitas produksinya menjadi turun, misalnya. Atau kalau mesinnya itu hanya satu-satunya, berarti produk tertentu tidak bisa kita buat. Nah, ini berarti di masa depan lalu menjadi masalah. Ya. Dan setelah survival, yang kedua adalah produksi. Ya, menghasilkan sesuatu. Kemudian kalau produksi ini nanti ke customer service, dan terakhir isu yang paling sekarang ini sering sekali didengung-dengungkan itu adalah keberlanjutan atau sustainability. Bisnis itu harus terus berjalan, sustain, ya. Tidak bisa sekarang survive, tahun depan hilang, gitu. Tidak bisa. Lalu sumber data yang paling kita akrabi itu adalah sumber data operasional dari aktivitas sehari-hari perusahaan. Penjualan, pembelian, produksi, penggajian, pengiriman barang, penerimaan barang, retur, dan lain-lain. Kemudian muncul juga belakangan itu adalah data yang sifatnya sosial. Sosial media itu ternyata juga banyak menyimpan potensi informasi yang belum terlalu banyak digali. Dan ini sudah dieksplorasi oleh pemerintah. Ini sempat menjadi ketika saya membantu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, ini yang menjadi salah satu proyek mereka, yaitu bagaimana mengambil data dari sosial media terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Contoh kasusnya apa? Misalnya begini, Anda sering lihat ya, misalnya ada satu proyek pemerintah, gitu kan, pelebaran jalan,
pembuatan jalan, misalnya jalan baru. Ya, jalan baru ini ketika proses membangun dan lain sebagainya baik, selesai baik diresmikan, tapi kemudian 6 bulan kemudian sudah rusak. Nah, kenapa kok rusak? Ini sering sekali tidak tertangkap. Ya. Yang dikhawatirkan pemerintah tentunya adalah kalau rusak tidak dilaporkan, tidak diketahui kan tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan di masa depan. Rusaknya ini kenapa? Apakah karena kualitas jalannya yang buruk? Kontraktornya terlalu banyak potong kompas misalnya? Atau jalan itu saking populernya yang mestinya hanya dilewati kendaraan biasa, sering dilewati kendaraan berat seperti truk maupun bis yang seharusnya tidak lewat di situ. Nah, kalau yang pertama terjadi kan berarti pada proses pengadaan barangnya harus lebih baik. Tapi kalau yang kedua berarti kan pengaturan lalu lintasnya harus lebih baik. Nah, ini data ini sering sekali tidak dimiliki. Karena apa? Ketika pengadaan barang dan jasa itu tanggung jawab unit pengadaan barang dan jasa. Tetapi begitu itu sudah jadi, itu diserahkan kepada unit lain yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah PU, ya, Kementerian PU, atau DLAJ, atau yang lain. Gitu ya. Kelas jalan itu kan macam-macam. Ada yang kelas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, gitu ya. Itu beda-beda. Nah, makanya mencoba untuk diserap. Contohnya apa? Data sosial media misalnya jalan baru, jalan tol gitu ya. Wah, mungkin setelah diresmikan 3 bulan kemudian ada yang lewat, warga biasa yang lewat menggunakan jalan tol lapor, wah ini jalan tol baru aja kok udah bolong-bolong misalnya. Di tweet, di foto, di tweet atau di pasukan Instagram atau lewat TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu yang coba untuk direkam. Model yang dipakai pemerintah Indonesia itu adalah model yang digunakan oleh Korea Selatan. Ya, jadi pemerintah Korea Selatan itu punya alat untuk mengambil data dari sosial media, ya, dan nanti dipilah-pilah yang terkait dengan ada postingan-postingan yang terkait dengan pemerintah seperti tadi layanan pemerintah, jalan milik pemerintah dan sebagainya, itu nanti yang kemudian dianalisa. Ya. Ini jadi prosesnya seperti itu. Selama ini kalau ada seperti itu kan kalau ada masalah dengan jalan dan lain sebagainya kan ada pengaduan. Tapi berapa banyak sih masyarakat yang mengadu gitu ya? Biasanya pengaduan itu kalau sudah parah banget baru mengadukan. Tapi yang diinginkan pemerintah adalah sedini mungkin begitu kelihatan ada masalah, ada potensi masalah itu sudah harus diketahui oleh pemerintah untuk dilakukan langkah-langkah pencegahan. Karena mencegah lebih murah daripada memperbaiki. Begitu. Faktor lingkungan tentunya tadi yang saya bicarakan. Kita akan melepas barang, kita meluncurkan produk baru, berapa harganya? Nah, kita harus tahu lingkungannya seperti apa. Dan tentunya dalam 5-10 tahun terakhir, isu transformasi digital ini menjadi isu yang sangat populer. Di mana hampir semua aspek kehidupan kita itu bisa didigitalkan dan kemudian dikelola secara digital pula. Ya. Saya masih ingat betul dulu kalau saya ngurus KTP itu harus datang ke rumah Pak RT atau ke rumah RT, ketua RT, ketua RW dan ke kelurahan dan ke kecamatan untuk merekam data KTP dan lain sebagainya. Prosesnya panjang, nggak bisa sehari jadi. Sekarang kalau ngurus KTP baru, ya, itu tinggal mengunjungi website, kalau di Kota Madya Yogyakarta ya, tinggal mengunjungi website Disdukcapil Kota Madya Yogyakarta, pilih menu mengurus KTP, permohonan KTP baru, mengunggah scan atau foto kartu keluarga, selesai. Nanti kalau sudah direview akan diberitahu notifikasi rekam data, gitu ya. Nah, tinggal merekam data itu berarti kan foto, rekam sidik jari untuk biometrik dan tanda tangan. Dah, setelah itu KTP jadi. Jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan jauh lebih sederhana daripada proses yang dulu. Nah, semua ini itu membutuhkan yang namanya data. Data itu adalah
bahan mentahnya, bahan baku untuk informasi. Ya. Semakin lengkap data itu semakin baik. Ya. Dan data itu harus lengkap, baik rinciannya, detail kecil-kecilnya, maupun riwayatnya. Ya. Seperti Anda, itu data riwayat perkuliahan Anda itu lengkap. Dan itu semua dilaporkan ke pemerintah. Mulai dari kapan Anda ini semua masuk ke Atmajaya, status ketika masuk ke prodi akuntansi itu mahasiswa baru atau pindahan, mata kuliah apa saja yang pernah diambil, nilainya berapa, termasuk presensi sekalipun juga dilaporkan. Ya. Sehingga maka ada aturan 75% itu sebenarnya itu dari pemerintah ya, dan kalau tidak memenuhi 75% bisa jadi nanti nilainya tidak diakui. Nah, jadi riwayat detail. Sehingga nantinya jika Atmajaya itu misalnya sudah tidak ada, Anda masih tetap dapat diverifikasi datanya. Sehingga kalau di masa depan misalnya ada yang mau jadi anggota DPR ya, diverifikasi ijazah, kebetulan Atmajaya sudah tidak ada, tetap bisa terverifikasi. Karena apa? Datanya sudah ada. Dan sekarang ini memalsu ijazah juga lebih sulit. Saya bukan mengatakan tidak bisa, lebih sulit. Karena apa? Kalau bisa diverifikasi ijazah itu. Seperti saya katakan tadi, masuk ke Atmajaya sebagai apa? Mahasiswa baru atau pindahan. Mata kuliah apa saja yang diambil, semua itu harus dipalsukan. Ya, kalau mau memalsu ijazah, dan itu tidak mudah. Oke. Nah, data itu ada dua tipe, terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur itu ya data-data transaksi keuangan itu terstruktur, angka kan soalnya. Tapi ada data yang tidak terstruktur. Contohnya adalah seperti sidik jari. Ini contoh di slide. Dan juga banyak data-data tidak terstruktur lain. Namun data yang tidak terstruktur ini bisa dibuat menjadi terstruktur dengan upaya tertentu. Seperti misalnya ini, ya. Data sidik jari ini bisa diubah menjadi garis-garis seperti ini melalui beberapa titik. Dan kemudian bisa dibuat menjadi angka, menjadi satu pola angka tertentu, sehingga itu bisa strukturkan. Ya. Suara juga demikian. Suara manusia itu ada amplitudo, ada frekuensi ya, tertentu, dan itu ada polanya, itu bisa distrukturkan. Wajah kita saja itu ada strukturnya. Ya. Jadi maka sekarang ada sistem identifikasi wajah. Beberapa gadget seperti iOS, iPhone itu bisa membuka atau kunci gadget itu dengan wajah. Windows juga ada, tapi butuh kamera khusus tuh yang namanya Hello kamera. Jadi login itu tidak perlu pakai sidik jari atau password lagi, tapi pakai wajah, gitu ya. Nah, ini semua bisa. Dan wajah ini sebetulnya yang dilihat itu adalah pada struktur tengkorak kita. Kalau Anda lihat wajah itu, ya, Anda bisa operasi plastik apapun, tetapi jarak antara bola mata itu tidak bisa berubah. Kemudian jarak antara telinga kita itu juga tidak bisa berubah. Ya, karena tengkoraknya sudah segitu-segitu saja. Dan itu ada rasio-rasionya. Oke. Nah, Big data itu adalah sistem yang mampu mengolah data terstruktur dan tidak terstruktur untuk memberikan informasi yang kita butuhkan. Kebutuhannya apa? Satu, itu harus robust dan fault tolerant. Karena jumlah datanya nanti besar, maka sistemnya itu harus kuat dan tidak gampang mati. Masih ingat kemarin kita sempat membahas mengenai sistem untuk basis data yang tidak boleh mati, gitu ya. Segala sesuatunya harus double. Kalau sistem big data itu bukan hanya double, ya, berganda. Seperti Google itu mereka punya 6 data center di seluruh dunia, tersebar di seluruh dunia. Satu mati masih bisa diambil alih oleh yang lain. Sehingga layanan Google itu tidak akan terganggu, atau kalau pun ada gangguan minimal. Kecepatan untuk
membaca data dan mengupdate data itu juga cepat sekali ya. Waktu tunggunya low latensi itu rendah. Jadi begitu diunggah bisa langsung segera di analisa data. Scalable, bisa diubah skalanya dengan cepat, bisa diperbesar skalanya, nambah server cepat, nambah kemampuan pengolahan data juga cepat. Mendukung berbagai macam aplikasi yang berbeda. Kita bisa melihat misalnya seperti sosial media itu bisa untuk trending topik, gitu ya, bisa untuk analisa sentimen, bisa untuk kampanye dan lain sebagainya. Ya. Ini dan juga ada mendukung ad hoc queries yang berbeda-beda yang tidak terstruktur ya. Perawatannya minimal karena apa harus robust dan fault tolerant tadi dan juga mudah untuk debugable itu dicari kalau ada masalah. Bottleneck-nya apa? Ternyata bottleneck utama itu tetap ada pada manusia. Yaitu apa? Permintaan data dan interpretasi. Sedangkan bottleneck teknis itu yang ada adalah kecepatan dan biaya. Nah ini berbanding terbalik, semakin cepat biayanya semakin tinggi, semakin murah kecepatannya semakin rendah. Nah, tuh. Tapi kalau masalah manusianya ini lain lagi. Ya. Manusia itu harus tahu, kita itu harus tahu data apa yang kita butuhkan atau informasi apa yang kita butuhkan. Itu pertama. Kedua, ketika informasi itu sudah tersaji, bagaimana kita menginterpretasikan informasi tersebut? Ya. Nah, dua ini nggak bisa diapa-apakan, ya. Tapi yang bisa secara teknis bisa kita akali itu ada di sini, speed and cost. Ini mengubah atau mengatasi permasalahan speed ini ada namanya lambda arsitektur. Ya. Ini arsitekturnya big data. Jadi nanti itu ada lapisan yang mengolah data sendiri, penyaji dan juga untuk mempercepat supaya data itu bisa diakses. Ya. Layer itu ini mengatasi permasalahan biaya dengan cara apa? Master datanya itu disimpan di sini. Jadi data itu tersimpan ya, seperti Google itu. Ya. Google itu punya daftar kata kunci yang paling sering dicari. Atau daftar kata kunci yang pernah dimasukkan oleh para penggunanya. Ya. Dan ini secara rutin itu diolah supaya nanti siap. Ya. Nah, di dalam batch layer ini ada yang namanya batch programming. Jadi datanya itu akan diolah bersama-sama oleh ribuan komputer secara bersama-sama. Paralel, ya. Jadi satu potong data yang besar itu diolah, dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi data yang kecil-kecil dan itu disebar ke berbagai server yang berbeda untuk diolah secara bersama-sama. Ini disebut sebagai parallel processing. Sehingga 1000 potong data diolah oleh 1000 komputer yang berbeda secara bersama-sama. Akan lebih cepat ya, daripada diolah oleh satu mesin bersama-sama. Itulah mengapa ya, sekarang kalau Anda lihat banyak komputer itu menggunakan multi-core ya, untuk prosesornya. Supaya apa? Supaya tiap core itu bisa mengolah potongan data bersama-sama dengan core yang secara paralel sehingga menjadi lebih cepat. Kemudian serving layer ini adalah bagian yang nanti mempersiapkan data untuk disajikan. Ya, ini kembali ini juga seperti Google itu mengindeks terus informasinya. Ya, dengan indeks itu berarti dia menyiapkan data untuk dan ada speed layer. Nah ini yang untuk mempercepat data itu sampai kepada para pengguna. Nah, lambda arsitektur menjadi seperti ini. Ya. Ini batch layernya, ya. Ini speed layer, ya, untuk kemudian nanti disajikan. Ya. Oke, ini sangat teknis jadi tidak perlu dibahas. Nah, yang kemudian menjadi masalah itu adalah tidak semua data itu dibutuhkan.
ada data-data yang nilainya sudah rendah. Karena apa? Ya tidak terpakai ternyata. Tidak ada yang menggunakan. Maka ini harus ada mekanisme untuk membuang data ini. Supaya kalau data ini nanti tidak dipakai lagi, ya bisa tidak membebani sistem. Itu juga ada data-data yang harus dihapus karena melanggar regulasi dan privasi. Di Eropa itu sudah ada aturan, ya Uni Eropa ya, itu ada aturan namanya the right to be forgotten. Jadi tiap pengguna Google itu boleh meminta kepada Google data apa saja aktivitas yang pernah dilakukan si pengguna ini dengan Google, termasuk kata kunci yang digunakan, email yang pernah dikirimkan atau diterima, itu harus dihapus dari Google kalau diminta. Ya. Tidak boleh disimpan. Padahal sebetulnya Google pun itu sudah melakukan proses membuat data menjadi anonim. Jadi kalau data itu ini proses misalnya, ini salah satu metode. Saya tidak mengatakan banyak itu. Ini metode yang dulu saya gunakan untuk riset. Ya. Jadi saya riset, itu saya wawancara. Wawancara tentunya ada data, siapa yang diwawancara, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika identitas ini saya hilangkan dari transkrip wawancara. Saya ganti dengan angka yang dihasilkan secara random. Ya. Jadi mungkin orang pertama yang saya wawancara, dia dapat nomor identitas 10 karena random. Gitu ya. Nah, ini Google tentunya punya cara untuk membuat datanya anonim secara lebih canggih. Tetapi itu pun ketika sampai kepada regulasi itu harus dihapus. Kemudian data itu disusun di dalam bentuk potongan-potongan, ya, berdasarkan fakta. Seperti contoh di sini, jenis kelamin itu data jenis kelamin seseorang itu satu data sendiri. Tempat tinggal atau domisili sendiri. Nah, ketika itu dibutuhkan data yang terpecah-pecah ini kemudian bisa dijadikan satu. Ya, seperti ini, Claire is female, Claire itu wanita, Claire itu bekerja di Bloomingdale, Claire tinggal di New York. Maka ini kalau disatukan, Claire itu adalah wanita yang bekerja di Bloomingdale dan hidup di New York. Ini. Ya. Tapi 3 potongan data ini bisa disimpan pada mesin atau bahkan lokasi yang terpisah, tapi nanti bisa disatukan dengan cepat. Ya. Oke. Nah, maka kemudian ketika bedanya dengan database yang selama ini kita pelajari, big data itu selalu ada data terbaru dan tapi data yang lama itu tidak hilang. Bisa Anda lihat seperti di Instagram atau di Twitter, data lama itu masih ada. Hanya orang itu biasanya perhatiannya adalah pada data baru. Sebagian besar kita itu fokusnya ada pada data yang terbaru. Ya. Maka ini perlu diidentifikasi mana data yang lebih baru. Maka ini akan ada penggunaan timestamp. Ya. Ini. Tapi timestamp itu juga bukan sesuatu yang unik. Karena di dalam 1 nanodetik sekalipun bisa banyak data yang muncul. Maka kemudian digunakan identifier lain yaitu 64 bit ini. 64 digit bilangan biner ya. Itu di dalamnya ada timestamp. Nah, data itu tidak relasional. Kalau untuk big data. Big data itu datanya dalam bentuk tabel, satu tabel besar yang terdiri dari mungkin ribuan sampai jutaan kolom. Ya. Dan itu tidak masalah. Dan kolom ini dipartisi atau dipecah-pecah ya, ke mesin yang berbeda. Jadi misalnya 1 juta kolom. Kolom 1 sampai 1000 mesin 1, kolom 1001 sampai 2000 mesin 2, ini nggak masalah. Ya. Anda sudah lihat bagaimana database itu didistribusikan secara vertikal atau horizontal. Ya, di dalam big data itu nggak masalah dipecah. Meskipun itu satu tabel, tapi dia berada di banyak mesin. Ya. Skemanya jadi ya skema satu tabel itu ya, bukan beberapa tabel seperti yang kita tahu. Ya.
Nah, maka muncul kemudian teknologi untuk big data ini, yaitu khusus karena database management system seperti MySQL, Oracle, yang relasional itu tidak bisa kalau menangani data seperti big data. Maka kemudian ada yang namanya Hadoop. Nah, Hadoop ini adalah file system yang terdistribusi. Jadi Hadoop ini yang mengatur satu tabel besar tadi yang jutaan kolom itu disimpan di mana. Dan ini Hadoop ini bisa mengkoordinasikan jutaan komputer yang berbeda. Bahkan tidak perlu komputer yang sama spesifikasinya. Misalnya, jadi nanti Hadoop itu akan mengkoordinasi yang namanya cluster. Cluster itu adalah kumpulan komputer-komputer yang saling terhubung dan bekerja sama. Komputer pertama bisa jadi pakai mereknya mungkin Acer, komputer kedua pakai Asus, komputer ketiga pakai Lenovo, nggak masalah. Beda spesifikasi juga nggak apa-apa. Hadoop inilah nanti yang akan mengkoordinasikan. Jadi kalau yang speknya terkuat misalnya Acer, dia akan dapat beban paling besar. Yang paling jelek spesifikasinya dapat beban yang paling kecil. Ini yang ngatur sih. Nah, Hadoop ini dulu dibuat oleh Yahoo ya, dan ini di Yahoo itu dia menggunakan 40.000 server yang berbeda. Ya. Dengan media penyimpanan kapasitas harddisknya 170 petabyte. 1 peta itu 1000 terabyte. 1 juta gigabyte. Jadi 170 juta giga data yang di. Dan Yahoo ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan misalnya Google, Amazon, dan Microsoft. Nah, nih, jadi mengapa Hadoop ini disukai? Karena dia bisa menggunakan hardware biasa, tidak hardware khusus. Laptop pun bisa dipakai kalau terpaksanya, gitu ya, atau komputer murahan itu bisa dipakai. Beda dengan misalnya seperti Oracle, itu harus pakai hardware khusus, ya. Nah, dan dia bisa memanfaatkan multiprosesor atau multicore ya dengan parallel processing. Nah, ini contohnya. Ya. Jika ada satu file seperti dengan blok 1, 2, 3, ini akan disebar ke 4 node yang berbeda. Node 1 itu ada file blok 1 dan 2. Node 2 ada blok 1, 3, ini 2, 3, ini 1, 3. Jadi seperti ini, disebar seperti ini. Dengan demikian misalnya node 2 mati, 1, 2, 3 ini tetap ada. 1, 2 di node 1, 3-nya ada di node 3. 2 mati, 1, 2, 3 masih tetap ada. Coba Anda lihat, ini kombinasi dari 4 ini kalau 2 mati, ya 1, 2, 3-nya tetap ada. Nah, ini. Nah, node store-nya adalah HDFS, ya, saya kira tidak perlu. Dia bisa dipartisi. Ya. Nah, itu untuk mengatur database-nya. Lalu untuk hardware-nya ada teknologi Apache Spark, ya. Lalu macam-macam. Nah, lalu ada R, ya. R itu adalah bahasa statistik, bahasa pemrograman untuk mengolah data statistik, kembali tidak bisa. Habis dan macam. Nah, ini aplikasinya, ya. Untuk Facebook, Twitter, Google, dan semua menggunakan aplikasi big data ini. Ya. Kalau Anda pernah mendengar kata-kata superkomputer, ya, sebetulnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan superkomputer. Hanya saja kalau superkomputer itu biasanya dibuat dengan komputer yang atau server yang mahal, yang kualitasnya bagus, ya, maka harganya mahal. Dan superkomputer itu harus bareng. Jadi misalnya kapasitas superkomputernya itu setara 1000 server, maka 1000 server harus jadi bareng. Tapi kalau seperti, dan nanti kalau akan diperbesar mereka harus pesan superkomputer baru lagi. Tapi kalau seperti Hadoop dan ini mau memperbesar kapasitas ya tinggal tambah saja. Adanya server apa ya ditambahkan nggak masalah. Tidak seperti superkomputer yang semuanya harus seragam. Nah, ini. Nah, apa saja hasil dari
big data ini. Ya, nih Higgs boson ini adalah dulu yang disebut sebagai partikel Tuhan, gitu ya, bisa menjelaskan bagaimana Big Bang itu terjadi. Ya. Lalu yang belakangan ini ketika pandemi COVID-19 ini menyerang kita, banyak riset-riset mengenai COVID itu dilakukan dengan big data. Contohnya apa? Untuk melihat penyebarannya bagaimana, pola penyebaran COVID ini bagaimana. Dari situ bisa dilihat yang membuat penularan COVID itu apa. Apakah dengan droplet, jadi penyakit itu penularannya berbeda-beda. Hepatitis beda dengan HIV, beda dengan COVID, ini beda dengan flu, beda dengan pilek dan lain sebagainya. Maka ditemukan caranya. Kemudian juga diteliti virusnya beserta semua mutasinya, sehingga berapa mutasi sekalipun itu bisa kelihatan sekarang. Segera diketahui, oh ini ada mutasi. Dampak mutasi itu apa juga bisa segera dianalisis. Vaksin, ya vaksin juga demikian. Vaksin itu bisa diakselerasi karena datanya itu sekarang sudah tersedia. Nah, hanya saja memang seperti yang tadi saya katakan di depan, big data itu bukan obat dari segala obat. Big data itu ada keterbatasan. Maka kalau kita akan menggunakan big data, itu apa yang akan kita lakukan? Kalau untuk mengolah transaksi, big data tidak cocok. Untuk transaksi perbankan, big data tidak cocok. Untuk jual beli saham, big data tidak cocok. Tapi kalau untuk menganalisa data keuangan, kecenderungan perubahan harga saham, big data cocok. Untuk melihat pola konsumsi, big data cocok. Tapi kalau transaksi, tidak. Big data itu adalah sistem pengolahan informasi. Sedangkan yang lain itu adalah sistem pengolahan transaksi. Jadi ini saya jumpai dulu ya, kemudian orang rame-rame, wah semua harus pakai big data. Ya nanti dulu. Untuk apa? Kalau untuk transaksi, database relasional biasa bagus. Karena big data itu tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan integritas dan reliabilitas data yang tinggi. Sebagai contoh ya, kalau salah saldo di bank, salah nilai di bank dalam transaksi atau transfer, itu bencana, nggak boleh terjadi. Tapi kalau di sosial media Anda lihat, posting salah, foto misalnya foto dari kamera smartphone Anda bagus, begitu diunggah ke Instagram kok agak warnanya agak jadi berbeda, nggak ada masalah, nggak ada yang protes. Paling-paling udah di delete, upload lagi, gitu kan. Pilih filter yang lain misalnya. Atau posting di Facebook yang dulu sudah nggak ada, ya sudah terserah, kita bikin posting baru. Tapi kalau data transaksi kan tidak bisa seperti itu. Ya, ini. Lalu informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana data dapat diubah menjadi informasi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kalau kita tidak butuh big data, ya nggak usah pakai big data, tidak usah ikut-ikutan tren. Gitu ya. Maka Anda lihat, kebanyakan big data itu lebih kepada menganalisa data, bukan untuk memproses transaksi. Jangan sampai terjebak ke sana. Jadi itulah big data. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai big data? Ya. Nah, big data ini nanti akan diolah dengan yang teknologi data analitik. Ya. Saya sudah sedikit menyampaikan itu di pertemuan yang lalu dan juga sudah saya sampaikan ya, nanti semoga di kurikulum baru itu usulan mata kuliah analisa data yang saya rancang itu bisa goal ya, sehingga mahasiswa akuntansi itu dilengkapi dengan kemampuan analisis. Meskipun sebetulnya Anda sekarang sudah ada ya, Anda sudah belajar, Anda dapat teknik analisa portfolio, Anda dapat manajemen keuangan dengan rasio-rasio keuangan, Anda dapat statistik, teori portfolio itu ya. Itu. Tapi ya nantinya
tantangannya itu Anda akan berhadapan-hadapan dengan data yang tidak terstruktur. Dan sering sekali tidak tahu harus kemana. Misalnya, contoh sederhana. Penjualan menurun. Mengapa penjualan menurun? Nah, datanya jelas penjualan menurun, gitu ya. Tapi mengapa kok penjualan ini menurun? Apa yang berubah? Kalau barang kita sama, harganya sama, ketersediaan juga sama, tapi kok penjualan menurun, berarti ada masalah pada pembeli. Nah, mengapa kok pembeli tidak lagi melakukan pembelian barang yang kita jual? Bisa melihat kondisi perekonomian misalnya. Inflasi bagaimana? Daya beli menurun atau naik? Kalau itu tidak berubah, berarti ada hal yang lain. Apakah ada pesaing misalnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu biasa muncul di dalam bisnis sehari-hari dan pasti muncul. Ya. Nah, tugas Anda lah nanti kalau sudah lulus ya dengan pengetahuan domain akuntansi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mengapa? Itu. Nah, ada pertanyaan atau tidak untuk materi kita hari ini, Big Data. Sayangnya saya tidak bisa mendemonstrasikan itu karena ya kita tidak punya fasilitas untuk Big Data. Ya. Komputer saya nggak kuat untuk Big Data. Oke, nah sambil menunggu, saya coba berikan satu ringkasan gitu ya, apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi dengan segala keterbatasan karena kita harus kuliahnya online ya, saya sudah berusaha untuk memperkenalkan Anda kepada dunia basis data. Ya. Mulai dari Anda menginstal MySQL, ya, menggunakan MySQL, merancang tabel-tabel database, skema dan lain sebagainya. Nah, seperti segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, ya, profesi database ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ada profesi-profesi lain, fungsi-fungsi lain yang harus bekerja sama untuk membuat database yang kita desain, yang kita rancang, yang kita hasilkan itu bisa berguna. Setidaknya satu, harus ada yang membuat aplikasi untuk itu. Dan pembuatan aplikasi database itu berada di luar skop mata kuliah ini. Itu programming sudah. Ya. Dan kemudian ketika data itu sudah terkumpul, sudah kita simpan, lalu mau diapakan? Nah, itu adalah jatahnya mata kuliah analitik. Nah, harapan saya setidaknya nanti kalau Anda sudah lulus gitu ya, dan bekerja baik sebagai wirausaha maupun sebagai karyawan, Anda tahu bagaimana cara Anda itu mengambil data dari satu database ya, dan bagaimana bisa mengubah data tersebut menjadi satu informasi yang berguna. Dan itu menurut dalam pengalaman saya cukup banyak ya. Termasuk di dalamnya adalah untuk kualitas data. Jadi kalau Anda ngambil data lalu melihat loh ini kok datanya salah gitu ya. Ini pengalaman mahasiswa saya dulu skripsi. Jadi mahasiswa saya skripsi itu unik. Yang dia teliti itu adalah bengkel milik tantenya di Jakarta sana. Dia datang ke saya dengan, Pak, ini ada masalah. Oke, menarik ternyata. Jadi tantenya itu punya bengkel, dan untuk bengkel itu mereka sudah pakai satu sistem aplikasi akuntansi yang termasuk terkenal di Indonesia. Salah satu yang paling laris di Indonesia. Nggak usah sebut merek ya. Tapi ternyata ada yang aneh di dalam informasi yang disajikan oleh aplikasi akuntansi. Yaitu apa? Saldo persediaan minus. Nah, lalu dia telusur balik, kenapa itu terjadi? Ya terjadi karena apa? Ternyata bagian penjualan rajin mengupdate data, berarti kan persediaan berkurang terus. Bagian pembelian
tidak rajin mengupdate data. Jadi ya kadang persediaan beli baru dimasukkan naik, tapi seringnya tidak. Nah, logika matematika memang benar. A kurangi B, berapa hasilnya? 1000 kurangi 2000 minus 1000. Benar kan kalau matematika? Tapi kalau akuntansi bagaimana? Nggak bisa. Nggak boleh. Ya. Mestinya kalau penjualan 2000 unit, padahal di gudang persediaan hanya ada 1000, harusnya penjualan ditolak. Ya nggak? Itu kan pengendalian. Ya. Nah, tapi ternyata tidak. Nah, dari situ, hanya dengan melihat output informasinya, kita bisa tahu ada masalah kualitas data. Sehingga aplikasi itu harus diperbaiki, harus dibenahi. Sebab tidak sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi, tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, harapan saya setidaknya, kalaupun nanti cara instalasi MySQL Anda sudah lupa, bikin script juga sudah lupa, nggak masalah. Ya, tetapi prinsip-prinsip kerjanya tetap masih Anda ingat. Termasuk tahu, kalau outputnya seperti ini, ya berarti ada sesuatu yang salah itu, entah prosesnya, entah inputnya. Tapi harus diperbaiki. Saya sering menjumpai ketika saya melakukan analisis data ya, bahwa data yang masuk itu ternyata data yang sampai ke saya untuk dianalisis itu keliru. Dan kalau keliru enggak, itu harus saya bersihkan dulu. Dan dari saya pernah mencoba itu ya, 1 juta baris data, ada 10 baris data itu yang tidak benar. Lalu apa yang ya itu harus saya keluarkan 10 baris data itu dari yang benar ya. Jadi 1 juta dikurangi 10. Lalu saya ngomong ke database administratornya, nih ada 10 baris data yang keliru. Saya nggak tahu kelirunya apa, tapi yang jelas ketika sampai ke saya, keliru. Kenapa saya tahu keliru? Karena di bawah jenis kelamin itu tulisannya adalah alamat. Kemudian di bawah nama, itu ada tulisan nomor pelanggan, ID pelanggan. Jadi kayaknya kolomnya itu geser satu gitu loh, khusus untuk 10 baris ini. Saya nggak tahu bagaimana, dan itu bukan urusan saya karena saya data analis. Itu adalah urusannya database administrator. Tapi sebagai orang yang tahu database, Anda juga tahu, oh ini kok datanya salah. Ya. Aplikasi ini juga nanti bisa dipakai yang sekarang ya, itu dipakai oleh misalnya perpajakan. Ya. Anda tahu nggak kenapa pemerintah itu, dan kemarin kan isunya akan ada pajak untuk pendidikan ya. Orang sudah ribut. Tapi sebetulnya sekarang mari kita katanya itu tidak benar, tapi ya sudahlah, benar atau tidak itu kan bukan urusan kita, itu urusan pemerintah dan DPR ya. Tapi mari kita lihat logikanya, mengapa kok bisa pendidikan, kalau pajak itu kan orang sering terutama pajak penghasilan ya, orang kan sering menyembunyikan atau ya istilahnya memperkecil penghasilan, betul ya? Oke. Coba sekarang, mungkin Anda sendiri merasakan, mengalami, atau Anda sudah pernah mendengar gitu ya. Kalau ada anak masuk sekolah, terutama sekolah swasta. Saya pernah di satu bengkel gitu ya. Kalau anak saya masuk sekolah swasta nggak masalah, karena kenanya rata-rata gitu. Dan saya tidak, karena saya karyawan, nggak ada yang saya sembunyikan dari SPT saya, murni. Itulah SPT saya gitu ya. Di audit ya berani gitu kan. Tapi banyak perusahaan misalnya mereka tuh bangga, wah anak saya masuk ke SMA itu kena sekian puluh juta. Nah, kalau itu dipajaki kan ketahuan. Duh, penghasilan sekolah itu sekian, dari siapa saja, dari orang tuanya ABCD. Nah ini bayar sekian puluh juta untuk anak sekolah aja nggak apa-apa, tapi kok penghasilan yang dilaporkan nggak segitu. Ya kan? Nah, ini teknik lama sebetulnya, saya kasih tahu ya. Saya itu sudah 3 tahun belakangan ini terlibat di satu SMA itu untuk wawancara keuangan. Jadi selain orang tuanya itu kalau memasukkan anaknya itu disuruh melampirkan slip gaji, itu bisa dimanipulasi, saya tahu itu. Rekening listrik harus dimanipulasi ya gampang, guys. Tahulah saya caranya. Ya, misalnya pabrik itu kadang-kadang meterannya, atau tempat usaha ya, ruko itu meterannya sendiri-sendiri, nanti tinggal ambil yang meterannya 900 watt dan selesai gitu kan.
SPT juga ya samalah, pajak itu bisa diakali. Tapi yang sering tidak bisa diakali itu adalah anaknya. Anaknya itu sering diwawancara ya, ini sebelum pandemi diwawancara. Di rumah mobilnya berapa, handphonenya papa mama apa gitu kan. Kalau liburan kemana saja ya gitu. Ada AC enggak di rumah gitu kan. Itu ditanya. Ya sudah. Ya. Anak saya itu ketika masuk SMA, masuk SMP dan SMA diwawancara ya saya ada aja. Saya bilang ya udah ngomong aja jujur apa adanya. Ya. Karena saya dan istri saya itu karyawan, ada slip gaji, nggak mungkin nipu kan, dan saya nggak pengen ngajarin nipu gitu kan. Ini udah ngomong jujur aja. Belum lagi ketika SMA kemarin, ketika anak saya masuk SMA, itu ya wawancara Pak Felix, dosen manajemen. Ya, saya sudah kenal Pak Felix dari zaman saya mahasiswa, jadi ya mau menipu bagaimana. Tapi teknik-teknik seperti itu sering sekali dipakai. Dan itu baru untuk satu sekolahan ya, itu dipakai pemerintah juga. Ya. Maka saya datang ke kantor pajak ya. Jadi saya itu ada satu penghasilan yang tidak saya laporkan. Pajaknya sudah dibayar, tapi belum saya laporkan. Kenapa? Itu royalti buku. Jadi penerbit itu sudah membayar. Jadi ketika membayar saya royalti itu sudah dipotong pajak. Hanya saja mereka tidak memberikan bukti potong. Maka ya nggak saya laporkan. Mau saya laporkan apa? Saya nggak punya bukti. Tapi ternyata itu ya salah. Dan oke, saya dipanggil kantor pajak, diminta menjelaskan, ya saya jelaskan. Lalu saya minta bukti potong ke penerbit. SPT saya berbeda. Saya kena denda 100.000. Ya sudah, itu memang saya salah. Ya. Saya akui saja. Ya, saya salah. Gini. Selesai. Masalah. Kurang bayar cuma berapa puluh ribu plus denda 100.000, ya sudahlah, gitu kan. Oke, saya memang salah. Pada saat saya sedang diwawancara petugas pajak itu, di samping saya itu ada yang ngayalan. Pengusaha. Nah, pengusaha itu biasanya PPN yang kena, bukan pajak penghasilan, PPN. Dia berkeran, enggak, saya enggak segitu, gitu kan. Nah, tapi ini Pak ada PPN masukannya sekian. Jadi dia beli apa, dijual dari pemasok, dijual lagi, gitu kan. Nah, dari pemasok aja ada laporan PPN sekian, masa Bapak nggak mau melaporkan PPN yang ini, ya kena dia. Jadi Dirjen Pajak itu sudah melengkapi diri dengan teknologi seperti itu. Ya, apalagi kemarin ada tax amnesty segala macam ya, itu sebetulnya adalah alat bagi pemerintah untuk mengumpulkan data. Belum lagi sekarang dengan kemarin ya, ada kasus waktu itu ada orang ya yang beli arloji mewah atau apa di luar negeri ya. Jadi kalau Anda misalnya ke Singapura gitu ya, belanja di Singapura, tapi Anda bukan belanja lalu untuk dibawa pulang ya, itu ada dua pilihan. Anda bisa belanja di namanya duty free. Kalau duty free itu tidak ada pajak, PPN-nya nggak ada, VAT kalau dia value added tax, pajak pertambahan nilai kan, itu nggak ada. Atau dua, Anda bisa belanja di toko biasa, nanti di bandara bisa klaim PPN. Karena Anda bukan warga negara Singapura, tidak harus bayar pajak Singapura. Masalahnya, ada orang beli arloji mewah, dia klaim PPN. Masuk Indonesia, pengembalian PPN tadi dilaporkan oleh Bea Cukai Singapura ke Bea Cukai Indonesia. Lalu lapor ke Dinas Pajak, dipanggil orang tersebut. Kemarin nggak bayar PPN kan, nah, sekarang bayar. Gitu ya. Nah, jadi di banyak negara itu sudah ada kesepakatan pertukaran data. Jadi ya tadi transformasi digital itu sudah seperti itu. Perbankan juga sekarang sudah dibuka datanya ke perpajakan, gitu ya. Jadi gunanya seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, jangan lupa nanti ya untuk tugas dikumpulkan, lalu ya selamat belajar, selamat ujian, dan semoga sukses dengan studi Anda ke depan.
jangan lama-lama studinya ya. Kalau bisa segera lulus ya segera lulus, dan setelah lulus nanti Anda bisa mengejar cita-cita Anda apapun itu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih Pak.